Hai Mafa, aku Desi, aku adalah ibu dari 2 putra dan hari ini mari temani aku untuk belajar dan berefleksi bersama tentang pengasuhan. Nah, hari ini aku akan membahas tentang bagaimana cara bisa mencintai lebih baik dalam keluarga dari panduan buku keluarga kita yang ditulis oleh Ibu Najila Shihab. Tentunya dalam berkeluarga, apalagi saat menjadi orang tua, kita punya tantangan yang roller coaster banget ya. Kita punya banyak sekali masalah hal yang harus dihadapi gitu ya. Ada konflik dengan diri sendiri, konflik dengan orang tua, konflik dengan anak, mertua, bahkan kakak ipar ataupun saudara sendiri gitu. Dan hal ini menjadi kompleks akhirnya yang harus dihadapi bersama gitu. Tentunya juga sebagai pribadi, jika nggak punya persiapan khusus saat menjalani sebuah rumah tangga, maka bakal sangat-sangat struggle banget menghadapinya. Nah, aku adalah salah satu orang tua yang kemudian menjadi sosok ibu gitu ya, yang ternyata cukup naik turun nih, up and down gitu ya, dalam berproses menjadi orang tua yang lebih baik. Dan tentunya semua orang tua berharap bisa menjadi orang tua terbaik buat anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak cinta anaknya, atau tidak ada keluarga yang tidak saling cinta. Meskipun bagi beberapa orang prosesnya berbeda gitu ya, dan juga tidak selalu mudah jalannya dalam mencintai satu sama lain dalam keluarga. Dan bicara cinta dalam keluarga adalah sebuah niat baik yang kadang-kadang memang sulit ternyata untuk diterapkan. Untuk aku sendiri gitu ya, yang namanya cinta dalam keluarga ini, kadang-kadang aku merasa sudah memberikan sepenuh hati, sepenuh tubuh gitu, tapi ternyata anakku ataupun pasanganku atau anggota keluarga lainnya tidak merasa cukup untuk itu. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa sih merasa sudah mencintai anggota keluarga, tapi malah anggota keluarganya atau anakku gitu ya dan pasanganku merasa kurang dalam dicintai atau dikasihi. Dan ternyata aku abai tentang kebutuhan mereka gitu. Aku sebagai orang tua, sebagai pasangan, kadang-kadang suka mengedepankan emosi dan ego aku sendiri, merasa atau berasumsi bahwa caraku selalu tepat dalam mencintai. Ternyata kebutuhan-kebutuhan mereka juga harus diperhatikan sebagai orang yang terkoneksi dan terhubung dengan kita dalam keluarga. Nah, kemudian setelah semakin dalam mencari tahu, aku jadi paham bahwa ternyata dalam mencintai kita juga harus bisa memahami diri sendiri, mulai dari tahu bagaimana cara mengelola emosi, kemudian bagaimana cara kita bisa membagi waktu antara diri sendiri dan juga keluarga, kemudian juga bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Ternyata itu semua harus dipelajari dan dipraktikkan dengan baik. Kemudian kita juga sesekali harus sama-sama berefleksi dengan anggota keluarga lainnya, apakah cinta ini sudah benar-benar tersampaikan dengan baik atau tidak. Pasti nih, Mahpa sudah sangat familiar dengan bahasa kasih atau love language kalau kata anak Gen Z sekarang bilang gitu ya, bahwa ternyata kita juga perlu sadar kebutuhan tentang cinta ini sendiri gitu, kebutuhan tentang bahasa kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana mereka ingin dikasihi, bagaimana cara kita ingin dikasihi. Kadang-kadang kita ya cukup gengsi gitu untuk memberitahukan hal-hal yang pengen kita lakukan bersama gitu. Semisal nih ya, kayak aku dulu gitu ya, sangat suka sentuhan gitu, karena bahasa kasihku dominannya adalah sentuhan. Nah, dari bahasa kasih ini gitu ya, yang tidak tersampaikan, apalagi jika pasangan ternyata bahasa kasihnya berbeda gitu, pastinya akan banyak sekali tantangannya gitu. Dan akhirnya setelah mengenal dan mencari cara untuk bisa berkomunikasi secara efektif gitu ya, bahasa kasih dan juga rasa kasih itu bisa tersampaikan dengan baik antara aku dan pasangan, antara aku dan anak-anak. Walaupun semua jalannya nggak selalu mudah dan semua prosesnya juga nggak selalu sebentar, selalu lama dan selalu penuh tantangan. Tentunya tidak cukup hanya dengan cara-cara dan mengingat impian keluarga saja, tapi kita harus siap menghadapi drama, tanpa drama, kemudian juga harus tidak takut salah, dan pastinya harus meluangkan waktu agar bisa asik main bersama. Dan tentunya aku akan selalu minta ditemani belajar dan refleksi tentang hubungan keluarga ini bersama di konten-konten selanjutnya. Maka dari itu, subscribe channel ini dan juga kalian bisa bagikan jika kalian anggap konten ini bermanfaat
dan relate bagi banyak orang. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di lanjutan dari chapter perjalanan mencintai dengan lebih baik. Sampai jumpa.